Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Senin tanggal 10 bulan Syawal tahun 1444 Hijriah. Dengan izin Allah Ta'ala, kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, yang ditulis Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fi maulahu, imam besar kaum muslimin, yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun idza waqa'a al-dhubabu fi syarabi ahadikum falyarmishu fa inna fi ihda janahayhi da'an wa fil akhari shifaan. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seekor lalat jatuh di minuman kalian, falyarmishu, hendaklah ia mencelupkan seluruhnya, karena salah satu sayapnya mengandung penyakit dan sayap yang lainnya mengandung obat.
Kemudian Imam Bukhari rahimahullah membawakan hadis dengan sanadnya. Qala haddatsana Khalid ibn Mahlad qala haddatsana Sulaiman ibn Bilal qala haddatsani Uqbah ibn Muslim qala akhbarani Ubayd ibn Hunayn qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a dhubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanza'hu fa inna fi ihda janahayhi da'an wal ukhra shifaan." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seekor lalat jatuh di minuman seseorang di antara kalian, hendaklah dia mencelupkannya. Artinya hendaklah dia mencelupkan seluruhnya. Falyaghmishu. Fi riwayat, dalam riwayat yang lain, falyaghmishu kullahu. Hendaklah dia mencelupkannya seluruhnya. Fa inna fi ihda janahaihi da'an wal ukhra shifaan. Karena di salah satu sayap lalat tersebut terdapat penyakit dan sayap yang lainnya mengandung obat. Jadi apabila seekor lalat jatuh di minuman, maka minuman tersebut mengandung penyakit. Kemudian apabila dicelupkan seluruhnya, maka obat yang ada di salah satu sayap lalat tersebut menetralkan penyakit yang ada di minuman tersebut. Dari hadis ini terdapat beberapa faedah dan pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fi al-iman bil ghaib, mengimani perkara-perkara yang gaib, sebagaimana yang dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah itu, pada akhirnya meneliti sayap yang ada di lalat, ternyata yang satunya mengandung penyakit dan yang lainnya mengandung obat. Ini membuktikan kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna maitata ma la nafasa lahu sa'ilah laysat binajis. Anna maitata ma la nafasa lahu sa'ilah laysat binajis, bangkainya lalat dan yang sejenisnya tidak najis. Bangkainya lalat dan yang sejenisnya tidak najis. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi ahamiyatu tadabburi makhluqatillah, pentingnya mentadabburi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah Engkau menciptakan ini semuanya sia-sia. Allah menciptakan lalat, Allah menciptakan semut, Allah menciptakan serangga, dan Allah tidak menciptakannya
untuk perkara yang sia-sia. Ada seorang salaf melihat apapun, bahkan melihat semut yang berjalan, dia membaca firman Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini menunjukkan pentingnya mentadabburi ciptaannya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah." Renungkanlah makhluk ciptaannya Allah dan jangan merenungkan bagaimana zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi fadlu tasdiqi ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan membenarkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila ada seekor lalat yang jatuh di minuman, kita masukkan seluruhnya, kemudian buang dan minumlah minuman tersebut. Jangan ragu-ragu, jangan was-was, jangan ragu-ragu, dan jangan was-was mosok. Ini menjijikkan. Nah, ini semuanya buang jauh-jauh. Hendaklah kita membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan minumnya. Apabila air tersebut dibuang, maka jatuhnya ini adalah perbuatan yang takdir atau kurang yakin dari apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan salah satu sayapnya terdapat penyakit dan salah satu sayap yang lainnya mengandung obat. Maka celupkanlah, kemudian buang sayap lalat tersebut dan minumlah. Tapi jangan diminum lalat-lalatnya. Jadi sayap lalatnya dibuang, minumlah sudah. Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang makanan yang dimakan kucing. Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang sisa kucing. Jadi kucing apabila minum di minuman, bagaimana sisanya? Su'rul hirrah, sisanya kucing. Aisyah radhiyallahu anha berkata, mana makanan yang habis dimakan kucing? Langsung dimakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna at-tawafina 'alaikum wat-tawafat." Dan Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum atau berwudu dari sisa air yang diminum kucing. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan kuatnya para sahabat di dalam membenarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Al-Hasan ibn Sabbah qala hadatsana Al-Azraq qala hadatsana Auf bin Hasan ibn Sirin dari Hasan Al-Basri rahimahullah dan Muhammad ibn Sirin rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ghufira limra'atin mumisatin marrat ala ra'si raqiyyin yalhath qala kana yaqtuluhu al-'atash fanaza'at khuffaha fa'awthaqathu bikhimariha fanaza'at lahu min al-ma' faghufira laha bidzalik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ghufira
limra'atin mumisat. Seorang wanita pelacur zina dosanya diampuni oleh Allah, disebabkan dia melewati seekor anjing yang ada di samping sumur. Yalhafu, menjulurkan lidahnya, yang hampir mati karena kehausan. Lalu wanita tersebut melepaskan sepatunya atau melepaskan khufnya dan mengikatnya dengan pakaiannya atau dengan kerudungnya. Kemudian wanita tersebut mengambil air, kemudian digunakan untuk memberi minum anjing yang kehausan tadi. Faghfira laha bidzalika. Kemudian karena perbuatan tersebut, wanita pezina, wanita pelacur tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini terdapat beberapa faedah dan pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fihi fadlu al-ikhlas, keutamaan ikhlas. Jadi wanita ini melakukan perbuatan yang ikhlas karena Allah. Kemudian wanita ini tidak menceritakannya kepada orang lain. Wanita ini merahasiakannya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengisahkan kepada kaum muslimin untuk diambil faedah dan pelajarannya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna shadaqata tufti'u, anna shadaqata tufti'u al-khati'ah, bahwasannya sedekah itu memadamkan dosa. Bahwasannya sedekah memadamkan dosa dan kesalahan. Orang yang bertaubat, dosanya itu sudah padam. Orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha, dosanya itu api, dosanya sudah padam, tapi baranya masih panas. Maka bagaimana memadamkan bara yang ada pada diri seseorang dari bekas-bekas maksiatnya? Caranya yaitu dengan bersedekah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Annas sadaqata tufti'u al-khati'ah," bahwasannya sedekah itu memadamkan dosa. Bahwasannya sedekah memadamkan dosa. Dan wanita ini setelah itu tidak ada keinginan lagi untuk berzina. Setelah apa yang dilakukannya, dia ingin bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Di hadis ini bukan menjelaskan tidak mengapa berzina, yang penting memberi minum apa? Anjing. Ini pemahaman yang sesat. Tidak mengapa, kata mereka, naudzubillah, tidak mengapa berzina, yang penting memberi minum anjing. Itu orang mempermainkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wanita yang disebutkan pada hadis ini tidak lagi berzina. Keinginannya berzina dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padam semuanya, mati, dan dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha.
Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi fadlu al-ihsan ila al-hayawan. Keutamaan berbuat baik kepada binatang. Keutamaan berbuat baik kepada binatang. Jadi apabila kita diperintahkan berbuat baik kepada binatang, apalagi kepada manusia, apalagi kepada kaum muslimin, apalagi kepada kaum muslimin, maka fadilahnya berbuat baik kepada kaum muslimin sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi ahammiyatun sidqal azimah fil amal. Pentingnya semangat di dalam beramal. Pentingnya semangat di dalam beramal. Jadi wanita ini bukan ala kadarnya, dia semangat, dia bergembira. Maka disebutkan dalam hadis, fasyakarat Allah, wanita ini bersyukur kepada Allah. Setelah melihat anjing tersebut tidak lagi kehausan dan selamat dari kematian, wanita ini bergembira. Fasyakarat Allah, dan wanita ini bersyukur kepada Allah. Ini menunjukkan semangat. Nah, ini menunjukkan wanita ini melakukannya bukan sekedar ala kadarnya. Jadi amal yang ala kadarnya, pahalanya pun sama. Jazaa min jinsil amal. Jadi amal yang semangat, walaupun tidak ada yang mengetahuinya, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang penting dari amal itu, sidqul azimah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita selalu membaca doa, minta semangat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, di antara kandungannya, Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amri wal azimata 'ala rusyd. Saya minta semangat di atas petunjuk, wal azimata 'ala rusyd. Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amri wal azimata 'ala rusyd. Kalau saya minta kepadamu semangat di atas petunjuk, semangat menuntut ilmu, semangat menyampaikan ilmu, semangat berbuat kebaikan. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ditanya, apabila umurmu sisa 1 hari, apa yang kamu lakukan? Qala ansyurul ilm, aku akan mengadakan majelis taklim, aku akan menyampaikan ilmu. Demikian orang-orang yang semangat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di malam yang terakhir, jadi kebiasaan di Masjidil Haram, apabila malam 29 itu sudah khatam, malam 29 itu sudah khatam. Kemudian beliau ini sakit parah, dipasang oksigen, ventilator dan seterusnya. Kemudian beliau meminta kepada anak-anaknya, saya tetap kembali ke Masjidil Haram untuk menyampaikan ilmu, untuk melanjutkan kajian saya. Anak-anaknya membujuk, wahai Anda ini sakit sudah, dan Al-Quran sudah khatam, alhamdulillah. Mulai ini sudah khatam Al-Quran. Bersyukurlah kepada Allah sudah khatam. Ini sudah paling-paling besok Idul Fitri, kalau hilal kelihatan, maka beliau berkata, saya harus kembali. Kita nggak tahu, bisa jadi pengumuman besok itu adalah hari yang atau hari yang ke-30. Para dokter sudah menyarankan untuk bertahan di rumah sakit. Beliau tetap minta diantarkan ke Masjidil Haram. Kemudian seperti biasa beliau menyampaikan ilmu, padahal dipasang alat, oksigen semuanya, tapi menyampaikan ilmu dengan seperti biasa. Kemudian di akhir majelisnya beliau mengatakan, la'alli la'alqakum ba'da 'ami hadza. Kemungkinan setelah tahun ini aku tidak bertemu lagi dengan kalian. Kemudian setelah kajian
pada asar atau menjelang maghrib selesai kajiannya, ternyata diumumkan hari itu adalah hari al-itmam. Hilal tidak kelihatan, maka puasanya menjadi 30 hari. Beliau sangat gembira dan melanjutkan sholat malamnya di Masjidil Haram. Kemudian baru setelah itu beliau meninggal dunia, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jadi semangat ini kalau hidup dalam kondisi apapun, seorang tetap semangat. Jadi biasanya orang itu kalau sudah khatam Al-Quran, khatam malam 29, nanti kagumnya sudah lemes lagi. Seperti kita di awal-awal ngaji ini, mulainya ini kayak ngerayang gitu, kayak sepeda itu gimana manasinya lagi. Orang semangat tidak demikian. Jadi diambil faedah ahamiyatu sidqil azimah fil amal. Pentingnya semangat di dalam beramal. Orang yang ikhlas amalnya karena Allah dan sesuai sunnah, tapi tidak semangat, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, bahkan seperti orang yang lumpuh. Seperti orang yang lumpuh. Itu orang yang tahu jalan menuju surga dan tidak berjalan mendatanginya karena hilang semangatnya. Wallahu taala a'lam. Kemudian hadis berikutnya, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Ali bin Abdullah ibn al-Madini, imam besar kaum muslimin, imam al-hujjah yang meninggal dunia pada tahun 234 Hijriah. Qala hadatsana Sufyan ibn Uyainah Abu Muhammad al-Makki, Amirul Mukminin fil hadis, meninggal dunia pada tahun 198 Hijriah. Qala hafidhuhu min az-Zuhri Muhammad ibnu Ubaidillah ibni Abdullah Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah al-Imam Zuhri, meninggal dunia pada tahun 124 Hijriah. Kama annaka hauna qala akhbarani Ubaidullah ibnu Abdullah ibni Utbah ibni Mas'ud al-Hudali, meninggal dunia pada tahun 94 Hijriah. Ibnu Abbas dan Abi Talha radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Para malaikat tidak memasuki rumah yang ada anjingnya dan gambar bernyawa, dan ada gambar bernyawa yang dipajang. Para malaikat tidak memasuki rumah. Kepada bagi ikhwan-ikhwan yang sedang ngaji, insya Allah rumahnya tidak ada anjing, insya Allah, dan tidak ada gambar bernyawa yang dipajang, tapi musik. Gimana dengan musik? Udahlah kita bertakwa kepada Allah. Kita ini sedih kalau anak kita melihat tayangan-tayangan yang ada musik. Jadi malaikat juga tidak masuk rumah yang ada musiknya. Malaikat tidak masuk rumah yang ada musik. Tapi di dalam hadis disebutkan malaikat memenuhi rumah seseorang apabila dibacakan Al-Quran. Di dalam riwayat yang sahih disebutkan malaikat memenuhi rumah seseorang apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi rumah yang dibacakan Al-Quran adalah rumah yang dipenuhi malaikat. Malaikat mendoakan kebaikan, malaikat rahmat. Adapun rumah yang ada musik dan malaikat tidak akan memasuki, karena malaikat tidak betah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak bermaksiat kepada Allah. Di malaikat tidak mau mendengarkan musik. Subhanallah, ini yang ada di rumah kita karena anak kita kurang pengawasannya, atau kita bagaimana membiarkan anak kita seenaknya main HP, kemudian musik biasa saja. Tanamkan pada diri kita, tidak boleh mendengarkan musik. Itu perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasannya para malaikat tidak memasuki rumah yang ada anjingnya dan ada
gambar bernyawa. Gambar bernyawa yang dimaksud adalah gambar yang dijadikan pajangan, dijadikan hiasan. Boneka dijadikan hiasan termasuk. Kalau boneka untuk mainan anak tidak termasuk. Tapi kalau yang dijadikan pajangan ini termasuk, sehingga malaikat-malaikat tidak masuk rumah yang ada hal-hal tersebut. Nabi SAW pernah ada janji bertemu dengan malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril tidak datang. Nabi SAW sangat gelisah, tidak mungkin malaikat menyelisih janji, apalagi malaikat Jibril. Sayyidul malaikat, Tuhan yang para malaikat. Beliau mondar-mandir, ada apa? Malaikat Jibril tidak datang, tidak mungkin. Tiba-tiba dari tempat tidurnya Aisyah keluar anjing kecil. Setelah itu anjing tersebut diusir. Nabi SAW marah kepada Aisyah. Aisyah, kenapa? Ada anjing yang masuk di rumah. Aisyah sendiri berkata, sudah tak tahu ya. Adalah anjing ini masuk, dan Aisyah tidak memasukkannya. Setelah anjingnya keluar, tiba-tiba malaikat Jibril langsung datang. Kemudian malaikat Jibril berkata, inna ma'syaral malaikat, kami semua malaikat tidak memasuki rumah yang ada anjingnya, demikian pula gambar bernyawanya. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis berikutnya, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an-Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi qatlil kilab. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh anjing yang buas. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan membunuh anjing, yaitu al-kalbul aqur, anjing yang buas. Kemudian hadis berikutnya, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Hammam an Yahya qala hadatsani Abu Salamah an Abu Hurairah radhiyallahu anhu hadatsahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amsaka kalban yanqusu min amalihi kulla yawmin tiraqun illa kalba arthin atau kalba masyiyah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memelihara anjing setiap hari amalnya berkurang 1 qirat. 1 qirat itu seperti gunung Uhud. Kecuali anjing menjaga tanaman atau kebun dan anjing untuk menjaga hewan ternak. Kalau seorang memiliki kandang, tidak mengapa kandangnya dijaga seekor anjing, atau memiliki kebun yang luas, katakan tidak mengapa memelihara anjing di kebun tersebut, bukan dipelihara di rumah, tapi dipelihara di kebun tersebut untuk menjaga kebunnya. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis berikutnya, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Abdullah bin Maslamah qala hadatsana Sulaiman qala akhbarani Yazid bin Khusaifah qala akhbarani Sa'id bin Yazid annahu sami'a Sufyan ibn Abi Zuhair Asy-Syana'i annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ittana kalban la yughni anhu zar'an wala dhar'an naqas min amalihi kulla yawmin qiratun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memelihara anjing tidak untuk menjaga tanaman dan tidak untuk menjaga ternak, dan juga dalam riwayat yang lain bukan anjing untuk berburu, maka setiap hari amalnya berkurang 1 qirat. Qala Sa'id, anta samita hadza Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sa'id berkata kepada Sufyan, apakah kau benar mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
As-Sufyan ibnu Abi Zuhair berkata, "I wa rabbi hadhihi, demi Allah yang Tuhannya kiblat ini, demi Allah Tuhannya Ka'bah, aku mendengar hadis ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi hadis ini menjelaskan celaan bagi orang yang memelihara anjing selain anjing untuk berburu atau anjing untuk menjaga binatang ternak atau anjing untuk menjaga tanaman atau pertanian atau perkebunan. Siapa yang memelihara anjing bukan untuk itu semuanya, maka pahalanya berkurang setiap hari 1 qirat. Pahalanya berkurang 1 hari 1 qirat. Bahkan di dalam riwayat disebutkan berkurang 2 qirat. Setiap hari berkurang 2 qirat, dan 1 qirat itu mithla al-jabalin azim, seperti gunung yang sangat besar. Ini menunjukkan celaan bagi orang yang memelihara anjing dan diletakkan di rumahnya. 1, malaikat tidak masuk. Jadi malaikat tidak masuk dikecualikan malaikat pencabut apa? Ya, malaikat maut tetap masuk walaupun orang di rumahnya ada anjing sakter contohnya, tetap dimasuki malaikat pencabut nyawa apabila ajalnya tiba. Kemudian yang kedua, apabila di rumah tidak ada malaikat, otomatis banyak apanya? Banyak setannya. Rumah apabila tidak ada malaikatnya, otomatis banyak setannya. Ini madarat yang kedua. Yang ketiga, pahalanya berkurang. Setiap hari 2 qirat. 1 qirat itu seperti gunung Uhud. La ilaha illallah. Kita ini beramal 1 hari apakah bisa yakin kita mengumpulkan 1 qirat? Tapi orang yang memelihara anjing yang ada di rumahnya, setiap hari amalnya berkurang 1 qirat. Ini menunjukkan dosa. Ini menunjukkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rata-rata orang yang memelihara anjing otaknya terbalik. Anaknya dibiarkan, tapi anjingnya yang dikodang. Ya, anaknya dicuekin, anjingnya diketemu lucunya. Makanannya mahal, kemudian anjingnya diajarkan salim. Ada yang mengajarkan salim, kamu berangkat kerja. Ternyata yang diajak salim adalah anjingnya. Apa datang katanya? Anjingnya senang menyambut papanya yang telah datang. Naudzubillah. Otaknya terbalik. Maka di antara mereka yang memelihara anjing tidak suka punya anak, tidak mau punya anak. Tidak mau punya anak karena anaknya posisinya diganti dengan apa? Anjing. Naudzubillah. Wallahu taala alam. Demikian apa yang kami sampaikan. Ada kajian pagi ini insyaallah akan kita lanjutkan. Ada kajian besok. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.